Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 7b yang demikian bunyinya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tema hari ini adalah Tuhan melihat hati. Suatu ketika, kami sekeluarga sedang melihat sebuah tayangan sinetron di televisi. Kemudian si bungsu bertanya, "Mah, kenapa ya pemain sinetron rata-rata ganteng dan cantik? Penyanyi-penyanyi juga? Bintang iklan juga?" Jawab saya, "Ya, mungkin saja supaya sinetronnya banyak penonton dan para penyanyi lagu-lagunya akan semakin banyak digemari orang karena suaranya yang merdu dan wajahnya yang menarik." Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dunia memang seringkali memandang rupa seseorang. Hal ini sangatlah berbeda dengan Tuhan. Manusia seringkali tertarik dengan apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan lebih tertarik dengan tampilan yang ada di dalam hati. Ketika Samuel hendak memilih seorang raja dari kalangan anak-anak Isai, Samuel terkesan dengan penampilan luar dan hal itulah yang menjadi pertimbangannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Apa maknanya dari kenyataan ini buat kita semua? Yang pertama, kita harus menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, maka kita harus sungguh mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang dibaharui dan dipimpin Roh Kudus itulah yang dikehendaki Tuhan dan harus kita miliki. Yang kedua, kita hendaknya tidak menilai dan tidak menghakimi orang lain dari penampilan luarnya. Betapa sering kita mempunyai praduga yang buruk terhadap orang lain, padahal penampilan seseorang bisa menipu. Maka dari itu kita harus berhati-hati untuk tidak cepat menilai dan tidak terkecoh dengan penampilan luar. Yang ketiga, kita hendaknya takut dan gentar akan Tuhan, sebab Dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jangan biarkan hati kita dipenuhi oleh kejahatan dan dosa. Dalam Yeremia 4 ayat 14 dikatakan, "Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?" Tuhan menghendaki agar hati kita bersih dan tidak mengandung rencana-rencana yang jahat. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mari Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih, kita jaga hati kita, karena Tuhan melihat bukan yang dari luar, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Kita bisa saja berdusta kepada orang lain dan memakai topeng yang dapat membangun citra diri kita. Kita bisa berpura-pura hidup baik dan benar, tapi isi hati kita
tidak pernah bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada dalam diri kita, yaitu kualitas hati dan karakter yang kita miliki, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan. Amin.